من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصور وعلى آله وصحبه وtabi'in fi sabilin nuri wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Al-Madani yaitu khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya serta di'tiqadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan menaqib para gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya. Akan tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar akan yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini. Dan serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad radhiyallahu an Muhammad Samman radhiyallahu an. Beliau ahli syariah wal tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hati ada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, yaitu kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu daripada orang alim maupun orang soleh, dan daripada orang awam dan orang khawas. Dan lagi tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had bersyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyak 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan setengah daripada wasiat Tuhan Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an, barang siapa melazim membaca Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma sir ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbir ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut limbas sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali qutub. Mudah-mudahan kau kita mengamalkannya. Dan lagi kata Sidin, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala ini melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sembahyang subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia.
Dan setengah daripada perkataan Tuan Sayyid Muhammad SAW radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Barang siapa menyuruh aku ya Saman 3 kali ketika mendapatkan kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan daripada karamat Tuan Sayyid Muhammad SAW radhiyallahu anhu, yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri ia dipitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Mekah Al-Musyarraf pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Sayyid Muhammad SAW hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammad syahiri bisammani. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya memanggil Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul tersebut, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid daripada Tuan Sayyid Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi akan hadiah. Maka ketika duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Mekah, ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka dijawabnya, setelah aku berteriak Ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karamat Tuan Sayyid Muhammad SAW adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinatul Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak merampok kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah tiada dapat berlepas daripada mereka itu. Hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Sayyid Muhammad SAW radhiyallahu an dan kami seru Ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Sayyid Muhammad SAW di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih dan memberikan isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti akan kami. Berkat karamat Tuan Sayyid Muhammad SAW radhiyallahu an, maka selamatlah kami. Maka inilah sebahagian daripada karamat Tuan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu setelah wafatnya, itu semuanya tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan setengah daripada karamat Tuan Sayyid Muhammad radhiyallahu an, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapatkan kesukaran, maka tawajuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawasulnya. Maka dengan berkat karamat Tuan Sayyid Muhammad menjadi mudahlah serta segera kabulnya mujarrab. Syahadah adalah Tuan Sayyid Muhammad radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Arbi'a 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan Sayyidin dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan penguburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuhan Sayyid Muhammad SAW pada tiap-tiap tahun sekali, serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuhan Sayyid Muhammad SAW radhiyallahu an. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya ya halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Sirin, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa abah mama kita, dosa jiran tetangga kita dan keluarga kita seberatan, terutama sahibul bait. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, diberikan rezekinya ya halal yang berberkah, dan diberikan kita seberatan akan husnul khatimah, selamat dunia sampai akhirat. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.